Cerita kita kali ini akan membahas seorang tokoh sejarah kuno dari masa sebelum Masehi yang disebutkan dalam 3 agama Samawi. Karakternya sering dikaitkan dengan sosok terkenal dan namanya menjadi identik dengan semua hal yang memiliki kekuatan luar biasa dan keberanian. Sebuah kisah seseorang yang akan membuat kita takjub dan heran terhadap apa yang kita dengar. Kisah tentang Samson yang perkasa. Serta adakah kaitannya dengan pemaparan salah satu ayat dalam Al-Quran? Kisah bermula di sebuah kota kuno bernama Zora yang dihuni oleh Bani Israel antara kenabian Nabi Musa alaihissalam dengan penobatan Raja Talut. Hal ini sesuai dengan detail cerita yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim, salah satu kitab perjanjian lama. Di kota ini, seorang lelaki bernama Manah dan istrinya hidup tanpa anak. Setelah banyak berdoa kepada Allah SWT untuk mendapatkan anak, keinginan Manah dan istrinya akhirnya terkabul. Alkitab kuno menyebutkan bahwa salah satu malaikat menjelma menjadi Manah dan memberitahu bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi pemberi peringatan Allah. Siapakah anak ini? Tentu saja, dia adalah Samson yang perkasa. Anak laki-laki ini akan membebaskan dan menyelamatkan para pemuda Israel dari penindasan orang Filistin, bangsa kuno yang tinggal di kota Kanaan dan memendam permusuhan terhadap Bani Israel. Kita kembali ke kisah Samson yang perkasa. Malaikat memberitahu ibu Samson bahwa dia harus menjauhi minuman beralkohol serta makanan haram. Adapun setelah dia lahir, dia diberi peringatan bahwasanya rambutnya tidak akan pernah dipotong atau dicukur. Mengapa rambut Samson yang perkasa tidak dipotong? Inilah yang akan kita ketahui nanti. Samson yang perkasa telah lahir, dan keluarganya berkomitmen untuk membesarkannya sesuai dengan ajaran malaikat yang diutus oleh Allah SWT. Samson dibesarkan dalam keadaan melihat ketidakadilan yang ditimpakan kepada bangsanya oleh orang-orang Filistin. Samson yang perkasa terobsesi untuk membalaskan dendam rakyatnya dari bangsa Filistin. Perjalanan balas dendamnya dimulai pada masa mudanya, ketika Samson yang perkasa memutuskan untuk meninggalkan daerahnya dan pergi menuju kota Filistin di tanah Kanaan. Ketika Samson tiba di tanah musuhnya, dia mulai menjelajah sampai dia melihat seorang wanita Filistin, dan dia pun tertarik kepadanya. Samson memutuskan untuk menikahinya, meskipun hal tersebut ditentang keras oleh keluarganya. Namun, dia meyakinkan kepada mereka bahwa pernikahan ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menyerang bangsa Filistin. Mulai tampaklah kekuatan dan dukungan Allah untuk Samson yang perkasa yang mulai terlihat sejak usia dini. Hanya saja mukjizat pertama muncul ketika pria tersebut pergi untuk meminang sang wanita. Alkitab dan riwayat-riwayat Taurat dan Injil menyebutkan bahwa Samson yang perkasa bertemu dengan seekor singa dalam perjalanannya. Singa ini pun menyerang Samson. Samson langsung menangkap singa itu dan memotongnya menjadi 2. Samson merahasiakan apa yang terjadi pada dirinya sendiri, dan bahkan dia tidak memberitahu orang tuanya tentang hal tersebut. Samson tiba di rumah gadis itu dan pertunangan pun terjadi. Dalam perjalanan pulang, dia melihat tubuh singa yang tubuhnya telah menjadi rumah bagi sekelompok lebah. Maka Samson yang perkasa mengulurkan tangannya dan memakan madu itu. Dia pun memberikan sebagian kepada orang tuanya. Samson kemudian kembali ke tanah Filistin untuk menyelesaikan pernikahannya. Pada jamuan makan malam menjelang pernikahan, menurut Samson dia memberikan teka-teki kepada 30 orang Filistin dan memberitahu mereka bahwa jika mereka bisa menyelesaikannya, dia akan menghadiahi mereka dengan 30 potong kain halus. Tetapi jika mereka tidak tahu, maka mereka harus memberinya 30 potong kain mewah dan memberinya waktu 7 hari. Bagaimanakah kisah teka-teki Samson yang perkasa itu? Teka-teki Samson yang dia lontarkan adalah sebagai berikut. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Teka-teki ini melambangkan apa yang dihadapi Samson yang perkasa dengan singa yang tidak diketahui oleh siapapun. Orang-orang Filistin tidak dapat memecahkan teka-teki itu, dan hal ini membuat mereka marah. Lalu mereka pergi ke calon pengantin wanita dan mengancam akan membakar dia dan rumah ayahnya jika dia tidak mengungkapkan kepada mereka jawaban dari teka-teki itu.
Di bawah pengaruh rasa takut dan ancaman, mempelai wanita mulai mendesak mempelai pria untuk memberitahu jawabannya. Di depan semua desakan itu, Samson pun memberitahu calon mempelai wanita tentang apa yang dialaminya. Lalu dia pergi dan memberitahu 30 pria itu tentang apa yang telah dia ketahui. Sebelum matahari terbenam pada hari ke-7, ke-30 pria itu mengabarkan jawaban dari teka-tekinya. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Apa yang lebih manis dari madu dan apa yang lebih kuat dari singa?" Samson yang perkasa tahu bahwa mereka telah mencari bantuan dari calon istrinya untuk memecahkan misteri itu, dan dia pun memberitahu kepada mereka bahwa mereka tidak mendapatkannya, tetapi mereka bersikeras untuk mendapatkan hadiah mereka. Samson kemudian pergi ke suatu daerah yang disebut sebagai Askolan. Kemudian dia membantai 30 orang Filistin dan mengambil pakaian mewah mereka, dan kemudian kembali serta memberikan pakaian ini kepada orang lain. Samson kemudian kembali ke negerinya untuk mengunjungi keluarganya, dan saat ini keluarga istrinya menikahkannya dengan pria lain dari 30 pria yang mengancamnya sebelumnya. Ketika Samson kembali ke istrinya, dia terkejut dengan apa yang terjadi, terutama karena ayah dari calon istrinya menolak untuk mengizinkannya bertemu dengannya, dan bahkan menawarinya untuk menikahi adik perempuannya sebagai penggantinya. Hal ini membuat Samson marah, lalu dia mengumpulkan 300 rubah dan mengikat masing-masing pasangan ke ekornya, kemudian mengikatkan obor api ke ekor rubah serta meluncurkannya ke ladang gandum dan kebun zaitun orang Filistin. Setelah tanah orang Filistin dibakar, mereka mulai bertanya-tanya mengapa Samson membakar tanah mereka. Ketika mereka mengetahui apa yang terjadi pada ayah istrinya serta pada istrinya, dan bahwa merekalah penyebab terbakarnya tanah mereka, orang-orang Filistin membakar tanah milik Samson, istri dan ayahnya sebagai balas dendam atas apa yang terjadi kepada mereka. Sebaliknya, Samson bahkan membantai lebih banyak orang Filistin hingga akhirnya dia berlindung di sebuah gua di salah satu pegunungan di wilayah itu. Orang-orang Filistin pergi ke suku Yehuda dan meminta 3.000 orang dari mereka untuk pergi membawa Samson. Samson yang perkasa menerima untuk pergi dengan orang-orang dari suku Yehuda, salah satu suku Bani Israel, dan khususnya mereka menganggap bahwa dia bertanggung jawab atas serangan orang-orang Filistin terhadap mereka dengan syarat mereka tidak membunuhnya. Oleh karena itu, anak buahnya mengikatnya dengan 2 tali yang kuat, serta membawanya kepada orang-orang Filistin. Tetapi Samson tahu bahwa tidak ada tali yang dapat menghentikan atau membatasinya, serta perintahnya untuk patuh hanyalah salah satu bentuk tipuan. Sesampainya dia di hadapan orang-orang Filistin, Samson pun memotong tali yang mengikatnya, serta membantai 1.000 orang Filistin menggunakan tulang dari rahang keledai yang dia temukan dalam gua. Setelah kejadian ini, Samson yang perkasa berangkat menuju salah satu kota bersejarah tertua, yaitu kota Gaza. Di sanalah musuh-musuhnya menunggunya di depan gerbang kota untuk menangkapnya. Namun, dia kemudian mencabut gerbang kota dan membawanya ke sebuah bukit di seberang kota kuno Hebron, yang sekarang dikenal sebagai kota Al-Khalil. Samson melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke lembah Sorek atau lembah Syarar, dan di sana ia bertemu dengan Dalila, wanita yang menggodanya dengan kecantikannya. Dia pun terjatuh menjadi tawanan karena cinta dan asmaranya, dan dia adalah salah satu alasan kehancuran Samson yang perkasa. Riwayat Taurat melanjutkan yang memberitahu kita bahwa orang-orang Filistin merayu Dalila dengan 1.100 keping perak sebagai imbalan atas penemuan rahasia kekuatan mengerikan Samson. Wanita itu pun mulai dengan tipu muslihat dan rayuannya kepada Samson. Awalnya Samson pun menolak untuk membongkar rahasia keperkasaan dan kekuatannya, tetapi kemudian dia mulai bercerita tentang sumber kekuatannya itu dan memberitahunya bahwa dia akan kehilangan kekuatannya jika dia mengikat tali dengan tali baru. Maka Dalilah membawa tali dan mengikat Samson pada saat dia tidur. Tetapi lelaki itu memutuskan tali itu ketika dia bangun. Ketika Dalilah bertanya kepadanya lagi tentang sumber kekuatannya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan kehilangan kekuatannya jika dia diikat dengan tali besi. Maka wanita itu membawa tali besi dan mengikat Samson dengan hal itu. Tetapi tali itu terputus ketika Samson yang perkasa terbangun dari tidurnya. Dalilah pun sekali lagi menggunakan tipuan serta memanfaatkan cinta Samson untuk memintanya. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia akan kehilangan kekuatannya jika dia diikat dengan tali yang ditenun. Kemudian Dalilah memanfaatkan tidurnya serta mengikatnya dengan tali yang ditenun. Kemudian Samson pun melepaskannya dan menghancurkan kamar serta membawa wanita tersebut ketika dia bangun.
Dalilah pun terus menggunakan kecantikannya untuk mengetahui rahasia kekuatan Samson yang luar biasa, sampai akhirnya Samson menguak rahasianya kepadanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah diperingatkan sejak dia berada dalam rahim ibunya, dan bahwasanya rahasia kekuatan besar Samson terletak pada rambutnya, yang tidak pernah terkena gunting atau pisau cukur, dan jika dia kehilangan rambutnya, dia akan kehilangan kekuatannya. Dalilah kemudian meminta salah satu pelayannya untuk memotong rambut Samson yang sedang tertidur di pangkuannya, agar Samson yang perkasa kehilangan kekuatannya, serta musuhnya orang-orang Filistin dapat menangkapnya setelah mereka mencungkil dan membutakan matanya. Mereka kemudian membawanya kembali ke Gaza, di mana mereka memenjarakannya dan membuatnya bekerja di penggilingan besar. Mereka memperlakukannya seperti lembu tua. Pada suatu hari, orang-orang Filistin memutuskan untuk membuat pertemuan, membuat perayaan serta berkorban di kuil Dewa Dagon, sebagai wujud rasa syukur karena memungkinkan mereka untuk menangkap Samson yang perkasa. Mereka juga membawa Samson sebagai tawanan mereka. Pada saat ini, Samson telah mendapatkan kembali rambutnya. Ketika dia tiba di kuil yang penuh sesak dengan orang-orang Filistin serta penguasa mereka, Samson meminta para sipirnya untuk bersandar pada pilar utama kuil. Dia mengaku kelelahan dan sakit. Pada saat itu, Samson kemudian berdoa kepada Robnya untuk memulihkan kekuatannya, guna untuk membalas dendam pada musuh-musuhnya. Dan Tuhannya pun mengabulkan doanya serta mengembalikan kekuatannya kepadanya. Samson menarik tiang-tiang kuil dari tempatnya. Kuil itu pun runtuh menimpa mereka, dan menimpa segala apa yang ada di dalamnya. Orang-orang Filistin serta penguasa mereka dan juga Samson sendiri juga ikut tertimpa. Setelah kematian Samson yang perkasa, keluarganya meminta untuk membawa tubuh Samson dan menguburkannya. Makam Samson yang perkasa berada di dekat ayahnya di kampung halamannya di kota kuno Zora. Kisah seperti inilah yang disebutkan dalam kitab Hakim-Hakim kuno, sebagaimana disebutkan bahwa ini merupakan kisah Samson yang perkasa dalam teks-teks Injil. Adapun dalam literatur Islam, kita menemukan beberapa perbedaan. Misalnya, kita akan menemukan bahwa dia menyerang orang-orang kafir karena dia adalah seorang yang beriman, dan Dalilah tidak disebutkan. Tetapi wanita yang memfitnahnya serta menyebabkan dia ditahan adalah istrinya sendiri. Perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa Samson, menurut literatur Islam, yang kita temukan kisahnya dalam dua buku, yaitu Kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk karya At-Tabari dan Kitab Ar-Rais Al-Majalis milik Ats-Tsalabi An-Naisaburi, bahwa Samson yang perkasa tidak mati setelah penghancuran tempat peribadatan orang-orang Filistin. Tetapi dia selamat dan istrinya termasuk di antara mereka yang meninggal di bawah reruntuhan kuil. Hal lain yang menarik perhatian kita adalah penafsiran sebuah ayat dalam surat Al-Qadar, yaitu firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana ahli tafsir senior seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa 1000 bulan merujuk pada seorang laki-laki dari Bani Israel yang biasa beribadah malam dan menghabiskan siang hari berjihad melawan musuh Allah. Keadaan seperti itu pun berlanjut selama 1000 bulan, dan tokoh inilah yang dikaitkan dengan karakter Samson dan kisah Alkitab yang terkait dengannya. Tentu saja, ada pendapat yang menentang penafsiran ini, apalagi tidak ada penyebutan secara eksplisit dan langsung dalam Al-Quran tentang karakter Samson atau bahkan kisahnya. Oleh karena itu, banyak ulama dan ahli tafsir yang mengklasifikasinya sebagai kisah Israiliyat yang masuk dalam literatur Islam.